Tokoh-tokoh fisika pada masa prasejarah periode 1. 1. Archimedes. Archimedes lahir pada tahun 287 sebelum Masehi di suatu kota Sicili sekarang Italia. Dalam masa mudanya, Archimedes diperkirakan mendapat pendidikannya di Alexandria, Mesir. Archimedes menemukan prinsip matematis luas, sistematis katrol yang didemonstrasikan dengan menarik sebuah kapal sendirian saja. Ulur penak yaitu rancangan model planeterium yang dapat menunjukkan gerak matahari, bulan, planet-planet, dan kemungkinan konstelasi di langit. 2. Ibnu al-Aysam. Ibnu al-Aysam memiliki nama lengkap Al-Hasan Ibnu al-Aysam, lahir pada 965 Masehi di Irak. Penemuan yang ia temukan ialah 1. Memahami cahaya, 2. Gerakan planet. Yang tokoh ketiga, Abu al-Hasan Ibnu al-Aysam. Ia menemukan kamera obskura pertama kali dibuat ilmuwan Islam Abu al-Haysam yang lahir di Basra. Dunia mengenal al-Haytham sebagai perintis di bidang optik yang terkenal lewat bukunya bertajuk Kitab Al-Manasir, yaitu buku optik. Yang keempat, Kamal al-Din al-Farisi. Kamal al-Din al-Farisi adalah seorang ahli fisika muslim terkemuka dari Persia. Ia dilahirkan di kota Tabriz, Persia sekarang Iran pada tahun 1267. Secara mendalam, al-Farisi melakukan studi mengenai risalah optik yang ditulis pendahuluannya itu. Sang guru juga menyarankan agar melakukan revisi terhadap karya Ibnu Haytham. Buku hasil revisi terhadap pemikiran Al-Hasan, nama panggilan Ibnu Haytham di barat tersebut kemudian jadi sebuah adikarya, yakni revisi tentang optik. Yang kelima, Al-Kashaini Saintis. Al-Kashaini bernama lengkap Abdurrahman Al-Kashaini. Al-Kashaini merupakan ilmuwan yang mencetuskan beragam teori penting dalam sains seperti metode ilmiah eksperimental dalam mekanik, energi potensial gravitasi, perbedaan daya, massa dan berat, serta jarak gravitasi. Yang keenam, Nikolaus Kopernikus. Kopernikus dilahirkan pada tanggal 14 Februari 1473 di kota Torun di tepi sungai Vistula, Polandia. Nikolaus Kopernikus merupakan seorang astronomi ahli perbintangan. Kopernikus adalah penemu sistem matahari atau sistem Kopernikus. Sistem Kopernikus, matahari sebagai pusat tata surya, menyebabkan ditemukan hukum Kepler dan hukum gravitasi Newton. Ibnu al-Satir yang ketujuh, ia merupakan seorang astronom muslim Arab, ahli matematika, ahli mesin teknik, dan penemu. Ia menemukan 1. Jam astrolab, 2. Jam matahari, 3. Kompas, 4. Instrumen universal. Yang kedelapan, Demokritus. Demokritus lahir di kota Abdera, Yunani Utara. Demokritus dan gurunya Leukippos berpendapat bahwa atom adalah unsur-unsur yang membentuk realitas. Jadi, Demokritus menganggap bahwa unsur-unsur tersebut tidak dapat dibagi lagi, karena itulah unsur-unsur tersebut diberi nama atom. Yang terakhir, yang kesembilan, Abu Raiman Muhammad Ibnu Ahmad al-Buni. Dilahirkan pada 362 atau bulan September 973 Masehi. Prestasi paling menonjol di bidang fisika, ilmuwan muslim yang pertama memperkenalkan permainan catur ke negeri-negeri Islam ini adalah tentang perhitungan akurat mengenai timbangan 18 batu. Selain itu, ia juga menemukan konsep bahwa cahaya lebih cepat dari suara. Perkembangan yang terjadi pada periode 1 pada tahun 2400 sebelum Masehi sampai 559 sebelum Masehi. Di bidang astronomi sudah dihasilkan kalender Mesir dengan 1 tahun sama dengan 365 hari, prediksi gerhana, jam matahari, dan katalog bintang. Dalam teknologi sudah ada peleburan berbagai logam, pembuatan roda, teknologi bangunan atau piramid, standar berat, pengukuran koin mata uang. Yang kedua, pada tahun 609 Masehi sampai 530 Masehi, perkembangan ilmu dan teknologi sangat terkait dengan perkembangan matematika. Dalam bidang astronomi sudah ada pengamatan tentang gerak benda langit termasuk bumi, jarak dan ukuran benda langit. Yang ketiga, pada tahun 530 Masehi sampai 1450 Masehi. Mundurnya tradisi sains di Eropa dan pesatnya perkembangan sains di Timur Tengah. Dalam kurun waktu ini terjadi perkembangan kalkulus. Dalam bidang astronomi ada Algames karya Ptolemaios yang menjadi teks standar untuk astronomi. Teknik observasi berkembang, trigonometri sebagai bagian dari kerja astronomi berkembang. Dalam sains fisik
Aristoteles berpendapat bahwa gerak bisa terjadi jika ada yang mendorong secara terus-menerus, kemagnetan berkembang, eksperimen optika berkembang, ilmu kimia berkembang. Yang terakhir pada tahun 1450 Masehi sampai 1550 ada publikasi teori heliosentris dari Kopernikus yang menjadi titik penting dalam revolusi saintifik. Sudah ada arah penelitian yang sistematis.